acara hari ini mungkin sedikit? Iya, alhamdulillah. Ini udah kedua kali aku datang ke acara ulang tahunnya Gala. Kali ini Gala ulang tahunnya ke-6. Fania excited banget, makanya kita datang. Aku, Fania, sama sepupunya Fania. Jadi tadi udah ketemu sama Galanya, ketemu sama Oma Gala, sama Opa Gala. Jadi dia seneng ya, silaturahmi lagi. Terakhir ketemu Oma Gala di acara 4 kayaknya. Gitu. Bawa kado apa nih Mami? Ada kado yang pasti udah disiapin sama Fania buat Gala. Melihat Gala di dalam apa aja sih? Temanya hari ini Pirates ya, tapi karena aku nggak punya baju Pirates karena mendadak kan cuma berapa hari, jadi aku pakai warnanya Pirates adalah hitam dan merah. Jadi ya anggap aja di Pirates ya sekarang gitu. Di dalam ada keseruan apa sih, kan ada mainan anak-anak juga? Iya, yang pasti nih Fania lagi ikut games. Aku lagi tadi ngasih kunci buat Atala, terus habis ini mau gabung lagi ke sana karena belum foto-foto sama Oma Opa Gala, belum foto tadi. Mbak Vena Feral ikut hadir juga nggak sih? Mas Feral aku aja udah nggak ketemu 2 bulan ya, karena Mas Feral tuh sibuk banget, ada acara banyak banget di partainya, jadi banyak keliling daerah. Jadi kayaknya mungkin ketemu Mas Feral udah agak sulit nih sekarang gitu. Kayaknya sih dia nggak datang deh. soal komunikasinya gimana ke Mas Feral, mungkin apa sih, sering kontak kan kah apa? Sering, alhamdulillah, cuma WA ya, karena Mas Feral kan banyak acara, jadi WA. Mbak Vena 2 bulan nggak ketemu Mas Feral, ada kekhawatiran nggak sih mengingat sesuatu situasi politik lagi memanas nih? Ya pokoknya kalau kita sebagai seorang ibu, kita mendoakan mudah-mudahan Feral selamat dunia akhirat, karena kan saya tahu ya Mas Feral itu memang benar-benar dia totalitas ya, jadi anggota DPR, di dapil, dia perform di komisi, di PKSAP, ada alat kelengkapan DPR, belum acara partai. Jadi menurut saya sih yang paling penting tuh doa seorang ibu. Yang penting ya kita doain mudah-mudahan anak itu selamat dunia akhirat di dunia politik. Kegiatan Mas Farel sendiri sekarang lagi apa, mungkin lagi itu mempromosikan apa gitu kegiatan-kegiatannya? Yang pasti kalau jadi anggota DPR RI, apalagi Komisi 10 ya Mbak, karena aku dulu di situ hampir 10 tahun, jadi banyak banget program pendidikan ya yang harus bisa diakses, awas Mas, harus bisa diakses sama masyarakat. Nah, salah satunya anggota DPR RI itu kan ada 3 kewenangan, salah satunya adalah fungsi pengawasan. Jadi kalau dia datang ke dapilnya adalah benar-benar mensosialisasikan program pro rakyat. Apalagi anggota DPR adalah anggota MPR, jadi ada kita harus mensosialisasikan peraturan kebangsaan. Jadi saya tahu banget sih emang sibuk banget kalau jadi anggota DPR. Jadi saya sebagai ibu nggak perlu terlalu banyak nuntut. Yang paling penting kalau dia ada waktu, dia pasti kayak kemarin WA. Kan kebetulan saya mau ulang tahun nih tanggal 29 Juli. Tapi kebetulan saya ulang tahunnya maunya di nggak di sini. Jadi dia bilang ya udah mah kita ketemu sesudah mama ulang tahun gitu. Tapi kan di tengah-tengah kesibukannya, kebanggaan seperti apa sih Mama Vena melihat sekarang kan udah sampai di titik ini ya ngeliat? Ya pasti alhamdulillah, ini kan semua karena Allah ya. Dan aku yakin dulu aku di DPR RI hampir 10 tahun aku bekerja buat rakyat, pasti kebaikan itu akan berdampak kepada anak-anak. Salah satunya Mas Feral ya, jadi dia bisa di titik ini jadi artis, kemudian jadi politisi. Kita harus tahu apa yang kita perbuat itu pasti berdampak sama anak cucu. Nah itu yang aku selalu bilang sama Mas Feral, pesan-pesannya adalah harus benar-benar banyak sholat dan sedekah, karena itu yang menyelamatkan kita ya di politik. Mama Vena mungkin kan sekarang juga baru-baru Makin keserempet. Aduh. Aku yang kena. Banyak kasus korupsi ini, cara Mama Vena mungkin mengingatkan Feral sendiri seperti apa sih? Jadi aku selalu bilang sama Mas Feral kan kalau anggota DPR itu punya ada staf ahli dan aspri ya. Jadi setiap staf ahli dan aspri itu harus punya surat integritas yang menyatakan bahwa aslinya, staf ahlinya tidak boleh ada yang namanya cawe-cawe main proyek, nggak boleh KKN. Jadi itu yang harus di make sure, karena Mas Feral kan anggota DPR RI-nya. Jadi dia harus punya surat integritas itu sebagai salah satu jaminan bahwa dia punya tim itu niatnya tuh nggak yang aneh-aneh. Nah itu salah satu cara ya. Yang kedua adalah saya yakin apa yang saya perbuat di DPR waktu itu insya Allah bisa jadi contoh ya buat Mas Feral, bahwa jadi anggota DPR RI itu bukan memperkaya diri, tapi adalah pengabdian. Ya alhamdulillah dia udah selesai ya dengan masa mudanya dia yang bisa luar negeri, naik bisnis kelas, dan saya yakin kalau udah jadi anggota DPR mindset untuk
head-on tuh bisa berubah karena kita bersinggungan sama masyarakat ya. Apalagi sekarang kita tahu zaman perekonomian kita tidak terlalu baik, artinya semua pejabat tuh harus lebih down to earth, harus lebih merakyat, harus lebih dekat dengan rakyat. Jadi ya ini media termasuk salah satu social control ya. Jadi aku selalu bilang sama Mas Vera, udah totalitas aja jadi anggota DPR, nggak usah lagi jadi artis, apalagi yang membagi waktu untuk urusan pribadi gitu. Ya alhamdulillah dia ngerti sih. Tapi kan ada salah satu pejabat Jampitsus kan ada yang terkena kasus korupsi, mungkin dari Mama Vena sendiri ngelihatnya seperti apa sih? Intinya dalam kehidupan ini adalah pilihan ya. Kalau kita profesi apapun, kalau kita mau menjalaninya jujur ya insya Allah kita selamat. Tapi kalau mau profesi apapun, kalau niatnya udah nggak jujur ya kita akan kejebak dengan perbuatan kita sendiri. Jadi saya nggak bisa komentar hal yang kasus per kasus ya, tapi intinya semua orang tuh adalah hidupnya pilihan, mau jadi orang baik apa mau jadi orang nggak baik, kan itu aja tuh pilihan sih. Tapi kalau kan udah jadi tersangka nih tapi belum ditahan, mungkin kalau Mama Vena kan pernah terjebak di politik, ngelihatnya gimana ya, sih? Intinya kalau aku sih prihatin ya, kita harus bisa istilahnya, makanya media ini penting banget ya, sebagai social control yang aku bilang bahwa banyak juga kok anggota DPR RI atau eksekutif, legislatif, yudikatif yang masih jujur. Jadi memang berita harus berimbang supaya nanti ada regenerasi yang nggak antipati terhadap politik. Karena takutnya kalau sedemikian diekspos nanti akhirnya orang jadi malas berpolitik, apalagi anak muda ya. Sementara kita kan udah bonus demografi nih gitu. Kita harus juga punya motivasi kepada anak muda. Tapi kalau kasus kenapa ini belum ya mungkin aku pikir harus diserahkan kepada yang berwenang ya. Dan nggak kapasitas aku juga komentari, kan udah ada badan-badan yang berkewenangan untuk itu. Karena mungkin apalagi kan hari ini kan hari kedua anak-anak masuk sekolah.